melakukan aksi nyata modul 2.2, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Rina. Assalamualaikum Bu Rina, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bunda. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabar Bunda sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Nah Bu Rina, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Rina kalau saya akan mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan ya Bu yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama praobservasi, observasi, dan pasca observasi sendiri. Nah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan tahapan observasi, di mana harapan kita sama-sama di pagi hari ini Bu Rina untuk melaksanakan supervisi, dan juga agar pelaksanaan supervisi pagi ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Ibu Rina dalam akademik, pengetahuan serta pengalaman Ibu Rina dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita nih pada pagi hari ini, kalau boleh saya tahu, apa nih harapan Bu Rina pada pertemuan kita pada pagi hari ini, Bu? Ya udah, untuk harapan saya mungkin kerjasamanya Ibu Daya. Saya juga senang di supervisi untuk meningkatkan potensi saya sebagai proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin berdiskusi sama Ibu Da mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan, Bu. Baik Bu Rina, tujuan kita pada pagi hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Rina dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu nih, Ibu Rina akan menyampaikan materi apa nanti, Bu? Kalau untuk materinya nanti saya akan belajar tentang tema enam panas dan perpindahannya. Jadi nanti kami akan belajar tentang perpindahan kalor dan manfaatnya Buddha untuk kehidupan kita. Ya, baik. Terkait dari materi tentang panas dan perpindahan kalor ini, tentulah ada tujuan ya Bu ya. Ya. Nah, kira-kira tujuan Ibu Rina dalam mempelajari materi itu apa, Bu? Ya, tujuannya nanti saya akan memberikan kegiatan untuk siswa saya. Kegiatan itu yang pertama membaca dan praktik. Mereka akan mengetahui bagaimana proses terjadinya perpindahan kalor tersebut, dan mereka juga akan melakukan suatu pengamatan. Dari pengamatan itu, siswa akan mendapat jawaban ataupun pertanyaan, mampu menjawab pertanyaan mengenai perpindahan kalor tersebut, Bu. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bu Rina ya. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini apa nih area yang ingin dikembangkan, Bu Rina? Ya, seperti yang tadi saya beritahukan ya Bu Daya, tujuan pembelajaran saya yang pertama itu kan membaca. Nah, di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa saya. Jadi, dengan membaca mereka mampu memahami bacaan. Nanti mereka juga akan mencatat informasi yang baru dan juga mengenai materi ini. Nah, di sini juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Terus, yang kedua, dalam tujuan ini pengamatan, nanti mereka melakukan pengamatan bersama kelompok mereka. Dengan begitu, mereka juga belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi kelompok. Begitu tujuannya, Buddha. Jadi ada kerjasama yang baik ya Bu Rina ya di antara teman-temannya. Oke.
Jadi area yang Ibu ingin kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi siswa, dan yang kedua supaya anak-anak itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau boleh saya tahu apa aja nih yang sudah dipersiapkan untuk supervisi nanti, Bu? Oh, untuk persiapannya seperti ini ya Bunda ya. Ini ada rencana pelaksanaan pembelajarannya. Saya membuat RPP. RPP berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Seperti yang Ibu berikan bimbingan kemarin budaya, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP. Selain RPP ini, saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalam kegiatan kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda Bu, mereka mendapatkan LKPD-nya. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka nanti tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaian. Bentuk asesmennya ada 3 kelompok Ibu yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat belajar nanti. Alhamdulillah ya. Nah, kalau boleh tahu nih strategi apa yang ingin Ibu Rina gunakan di dalam RPP untuk pembelajaran kita basicnya? Untuk strateginya kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Strateginya ini Bunda mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa saya ini gaya belajarnya ada 3 kelompok. Jadi siswa yang ada yang minatnya auditori, visual, dan kinestetik. Nah, untuk 3 kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajarannya yang berbeda-beda Bu. Untuk misalnya untuk visual mereka akan belajar membaca atau literasi dan mengamati lewat gambar-gambar ataupun kartun nanti Bu. Nah, setelah itu auditori. Kalau untuk auditori, ini saya memberikan video pembelajaran Bu untuk auditorinya. Jadi mereka mengamati panas dan perpindahannya ini, kemudian dapat menggali pemahaman mereka dari video pembelajarannya. Nah, sedangkan di kelompok untuk kinestetik, mereka aktif yang luar biasa. Jadi mereka akan melakukan suatu praktik langsung ya Bu ya. Kalau untuk kinestetiknya, jadi mereka akan praktik langsung bagaimana cara perpindahan kalor tersebut. Gitu Bunda. Baik, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Luar biasa sekali rasanya, sudah tidak sabar ingin melihat pembelajarannya Ibu Rina. Nah, setelah saya mendengar nih persiapan-persiapan dari Ibu Rina, strategi yang sudah disampaikan, sampai alat peraga untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi kapan nih Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran ini Bu? Kalau untuk proses belajarnya mungkin saya rencananya akan mengadakan pada hari Selasa besok. Nah, jadi besok pada hari Selasa saya akan datang di kelas Ibu Rina untuk melakukan observasi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti. Nah, dalam rangka Ibu melakukan kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu ya, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita? Yang saya dapatkan dari percakapan ini yaitu gambaran untuk pembelajaran saya besok seperti
model, strategi pembelajarannya, dan juga media pembelajarannya yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Itu yang bisa saya dapatkan pada saat percakapan ini, Bunda. Baik Ibu Rina, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di praobservasi ini. Sampai bertemu dengan kegiatan observasi kelas besok ya Bu Rina. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Makasih juga atas kunjungannya. Alhamdulillah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Ya, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Satu. Atau ada yang nggak hadir hari ini atau masuk semua? Semua ya. Ya, sebelum mulai belajar, ada yang mau untuk mewakili untuk SPG nggak? Ada? Oh iya. Maju. Irjen ya. Ayo, Irjen. Ada yang kasih keras ya. Tepuk satu jari, Tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, tepuk di semua. Satu, dua, tiga, siap berdoa. Oke, kasih doa ya. Ya, sekarang Ibu langsung masuk saja ke materi ya. Materi untuk hari ini yaitu tentang kalor. Ada yang tahu kalor itu apa? Contohnya? Ada yang bisa? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya. Api. Api. Lilin. Lampu. Oke, benar. Contohnya itu api, lilin, lampu. Terus kalau untuk jenis-jenis kalor, ada yang bisa sebutkan? Apa? Ayah itu ya, coba. Radiasi. Oke, radiasi, konveksi, konduksi. Apa itu radiasi? Ada yang bisa? Ya, itu ya. Perpindahan panas secara langsung. Ya, radiasi
pemindahan kalor tersebut ya. Terus apa lagi Dila? Iya, terus gimana? Apa yang kamu rasakan? Panas? Iya. Oke. Ya oke, sudah ya. Kita sudah praktis secara langsung pemindahan panasnya tadi. Kita langsung Ira sudah merasakan panas ya pada sendok ini. Nanti kan. Oke. Untuk kelompok 3, tadi kan sudah praktek secara langsung ya. Apa yang kalian dapatkan dari praktek tadi? Apa yang kamu dapatkan tadi? Hasilnya? Baca. Panas. Iya, tangan terasa panas ya. Terus apa lagi? Oke, ketika dipanaskan sendoknya, Pak Kira merasakan panas ya di ujung sendoknya. Terus apa lagi tadi? Air. Iya. Iya, ketika kita memasak air pun kalau sudah panas, airnya pun akan mendidih. Oke, sudah paham ya semuanya? Ya, tadi kan Ibu sudah menyampaikan materinya ya, materi tentang kalor, dan juga tadi kita sudah mempraktekkan secara langsung bagaimana perpindahan kalor tersebut. Ya, untuk kalian lebih memahami apa itu pemindahan kalor, Ibu di sini akan langsung memberikan ujian ya. Akan ada soal yang harus kalian isi ya. Di sini materinya tentang kalor. Saya langsung saja dikasih ya. Ini untuk kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 3. Di situ ada soal, jadi kalian dikerjakan per kelompok. Paham? Paham ya? Oke, silakan kalian kerjakan. Oke, kerjakan per kelompok. Ayo,
bersama-sama melafalkan alhamdulillah. Sampai jumpa besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah menyaksikan proses berjalannya Ibu Rina dengan kelas observasi. Kemudian ya assalamualaikum Bu Rina. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Baik, dalam percakapan pasca observasi kita kali ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Rina terkait dengan jalannya aktivitas tadi ya. Dan pembelajaran di kelas yang sudah Ibu Rina lakukan itu bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan Ibu Rina. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalan observasi di kelas ini? Perasaan saya sih sebenarnya tuh agak gugup ya Bunda ya. Karena memang kan ini juga pertama kalinya saya melakukan observasi ataupun di supervisi. Jadi agak gugup lah, tapi alhamdulillahnya bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Ibu. Iya. Jadi Ibu bisakah diceritakan kembali area yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran tadi? Oh ya, untuk areanya Bu, saya lebih kembangkan adalah literasi dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu saya membuat RPP yang diberdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya pembelajaran siswa, gitu Bu. Gitu. Jadi area pengembangan yang pada kegiatan literasi dan kolaborasi siswa ya Bu Rina ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana sih area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi dan berhasil dilaksanakan, dan harapannya Ibu bagaimana? Untuk harapannya sih, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan baik juga Bu ya. Namun sedikit banyak masih ada kekurangannya aja. Alhamdulillah ya sudah berjalan dengan baik walaupun ada kekurangan. Iya. Nah, menurut Ibu kendala apa yang dihadapi saat melakukan proses pembelajaran tadi? Kalau untuk kendalanya itu saya hadapi kemarin adalah masih ada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya dan juga sulitnya dalam manajemen waktunya aja sih Bu. Nah, kira-kira itu mengapa demikian terjadi Bu Rina? Mungkin karena kurang aktifnya itu alasannya, saya tanya ke siswa, ternyata dia belum sarapan sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya siswa. Dan untuk masalah manajemen waktu siswanya, mungkin mereka tuh sulit ya bagi saya, karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat, padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas terlalu memakan waktu yang lama. Oh gitu ya Bu ya. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, solusi apa nih yang ingin Ibu terapkan atau ingin Ibu lakukan? Solusinya ya, Solusi. mungkin kalau dalam masalah anak belum sarapan, belum berangkat ke sekolah, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka pentingnya sarapan setiap pagi, dan sebelum pulang sekolah saya mengingatkan juga kepada siswa untuk besoknya harus sarapan dulu. Sebelum berangkat sekolah itu harus sarapan. Mungkin itu yang saya akan ingatkan untuk mengenai bahwa mereka itu belum makan. Terus kalau untuk manajemen waktunya, ini mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa,
agar lebih efektif dalam manajemen waktu ini, Bu. Baik Bu Rina, jadi Ibu akan mengingat kembali kepada siswa untuk pentingnya sarapan ya Bu ya sebelum pelajaran dimulai dan menyepakati waktu yang akan yang digunakan untuk mengerjakan tugas bersama-sama. Ya baik Bu, semoga dapat terrealisasi ya dan terlaksana pembelajaran yang lebih baik. Lagi sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Jadi kalau boleh saya tahu nih, kapan Ibu mau melakukan apa yang telah Ibu rencanakan tadi? Kalau untuk kapan saya akan melaksanakan apa yang direncanakan tadi, lebih cepat tentunya lebih baik, Ibu ya. Insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya sarapan dan sarapan setiap harinya. Bagaimana berupa manajemen waktu dengan baik. Ya, baik sekali Bu Rina ya. Nah, jadi terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga semua rencana yang Ibu realisasi dengan baik, sesuai harapan. Dan baik, sekarang saya berikan waktu pada Ibu Rina untuk melaksanakan lagi pembelajaran lebih baik dari sekarang. Mungkin itu saja Bu Rina ya untuk kesempatan kita pada siang hari ini. Semoga Ibu Rina lebih menambahkan lagi wawasan untuk kedepannya. Terima kasih Bu Rina. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.